Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Saat ini kita belajar fisika di bagian submateri induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik dalam suatu penghantar. Akibat adanya perubahan medan magnet di sekitar kawat penghantar tersebut. Arus listrik yang terjadi disebut arus induksi atau arus imbas. Dalam industri elektromagnetik, ada 3 bagian yang akan kita bahas. Jadi yang pertama yang kita bahas itu adalah gaya gerak listrik atau yang disebut dengan GGL. Menurut Ørsted, GGL adalah sifat magnet dapat ditimbulkan oleh adanya arus listrik. Sedangkan menurut Michael Faraday, GGL adalah arus listrik dapat ditimbulkan oleh adanya perubahan medan magnet atau perubahan ada atau tidaknya medan magnet. Berikut percobaan yang dibuat oleh Faraday. Kumparan dihubungkan dengan galvanometer dan kutub U
magnet didekatkan pada kumparan. Selama magnet itu diam atau tidak ada gerakan, jumlah pada galvanometer tidak menunjukkan adanya aliran listrik atau diam. Ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan atau digerakkan mendekati kumparan, ternyata jarum galvanometer bergerak. Hal itu berarti ada aliran listrik. Kemudian, ketika magnet diam atau tidak bergerak lagi, ternyata jarum galvanometer juga diam lagi. Ketika magnet digerakkan dalam arah keluar dari kumparan, ternyata jarum galvanometer bergerak lagi. Kesimpulannya di situ, perubahan medan magnet yang memengaruhi kumparan akan menimbulkan arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik. Yang kedua, kita membahas tentang arah arus induksi. Menurut hukum Lenz, bahwa arah arus induksi dalam suatu penghantar adalah sedemikian hingga menghasilkan medan magnet baru yang melawan perubahan garis-garis gaya magnet semula yang menimbulkannya. Penentuan arah arus induksi juga dapat menggunakan kaidah tangan kanan seperti gambar berikut. Dan yang ketiga adalah menentukan besarnya GGL induksi. Pada gambar berikut, kawat PQRS ditempatkan
dalam medan magnet homogen dengan rapat garis gaya B tegak lurus bidang gambar. Jika kawat AB digerakkan ke kanan dengan kecepatan tetap atau V dan melintasi jarak sejauh S, maka pada kawat itu bekerja gaya magnetik yang arahnya berlawanan dengan arah gerak tadi sebesar F. Besarnya usaha dari gaya ini adalah W sama dengan min F dikali S. Sedangkan F sama dengan B dikali I dikali L. Sehingga W sama dengan min B dikali I dikali L dikali S. Dari mana dapatnya itu ya Miss ya? Nah, di sini mari kita lihat penjelasannya. Kita gabungkan yang W sama dengan min F dikali S itu dikurang F sama dengan B dikali I dikali L. Jadi di sini F-nya itu mati, jadi tinggal W sama dengan min B dikali I dikali L dikali S. Sama ya? Bisa ya dipahami? Selama kawat bergerak, timbul energi sebesar W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Menurut hukum kekekalan, energi kedua persamaan tersebut sama. Di mana rumusnya itu I kuadrat dikali R dikali T sama dengan min B dikali I dikali L dikali S. Jadi, I dikali R sama dengan min B dikali L dikali S per T. Dan epsilonnya itu sama dengan min B dikali L dikali V. Perhatikan contoh soal berikut. Nah, dari soal yang ada di layar, yang diketahui dari soal itu adalah V-nya itu 1 meter per second. B-nya 0,5 Wb per m kuadrat. Dan L-nya itu 10 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,1 meter. Dan yang ditanya adalah epsilon. Rumusnya adalah epsilon sama dengan min B dikali L dikali V. Di mana tadi? 0,5 dikali 0,1 dikali 1. Jadi hasil akhirnya adalah minus 0,05 volt. Bisa ya dipahami? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe and stay healthy.